Ya, pemirsa Provinsi Jawa Tengah beberapa hari terakhir menjadi sorotan karena lonjakan kasus COVID-19. Data Kemenkes, lonjakan kasus COVID-19 terjadi sejak pertengahan November 2020. Dan langsung kami akan bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar dan salam sehat selalu. Terima kasih Mas Tommy. Ya baik Pak Ganjar, nih info terakhir adanya konfirmasi dari Bapak dan juga dari penanganan COVID-19 bahwa adanya data ganda dan juga delay. Ini mohon diterangkan kembali Pak. Ya, sebenarnya beberapa data delay pernah terjadi dan kami selalu koordinasi kok dengan pusat. Hanya memang tanggal 29 kemarin informasinya cukup mengejutkan buat kami karena perbedaannya sangat-sangat jauh. Dan kemudian itu menjadi berita hampir seluruh media yang ada. Maka saya agak kaget begitu. Apa benar segitu? Bahwa di Jawa Tengah naik iya, tapi tinggi banget segitu rasanya tidak. Karena data kami pada saat disebut angka 2036, kami berada di catatan kami hanya 844. Jauh banget ya. Nah dari situlah kemudian kami konfirmasi dengan Menteri Kesehatan, saya laporkan ke Menko Marinvest, saya koordinasi dengan Prof. Wiku dari Satgas untuk sama-sama kita verifikasi yuk gitu. Karena akhirnya impact-nya sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah ada penjelasan, menurut saya sudah, nggak usah cari siapa yang salah, tapi mari kita perbaiki dan besok pagi tim kami akan berangkat ke Jakarta untuk bisa bicara dengan Pusdatin dan kita akan saling koreksi. Ya kalau kami ada yang keliru tolong juga kami dikoreksi. Tapi soal data memang kita harus hati-hati betul agar kita bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat dengan transparan, dengan jujur. Begitu Mas. Baik, jadi untuk next-nya atau kedepannya sinkronisasi data antara daerah maupun pusat dan juga kementerian seperti apa nanti bentuknya Pak? Iya, karena sebenarnya ini bukan baru sekali ini ya. Kami sudah beberapa kali, maka kayaknya mohon dengan serius ya, mohon sekali lagi dengan sangat serius agar diperbaiki sistemnya. Pakai saja satu yang sudah ada. Kalau memang new all record atau sistem NAR yang sudah ada mau dipakai, pakai aja itu. Nah, hanya tinggal kita perlu melatih inputernya juga. Agar nanti ketika terjadi kekeliruan, maka kita bisa melacak, lakukan tracing. Tidak hanya soal hubungan erat dan hubungan dekat dalam konteks COVID, tapi tracing, inputting datanya yang mungkin tidak tepat. Nah, ini penting untuk kita sampaikan agar kemudian nanti kesalahan-kesalahan bisa kita eliminasi. Atau dulu pernah dari kabupaten kota ke provinsi dulu, maka kami koreksi dulu, kita tanya, kita perhatikan gitu ya. Mana-mana yang ada potensi keliru baru kemudian kita angkat ke pusat. Nah, dengan cara inilah harapannya kita bisa meng-clearance data-data itu nantinya dengan baik sehingga data yang ditampilkan tiap hari bisa kita pakai sebagai ukuran, sebagai data sains untuk pengambilan keputusan gitu. Baik, Pak Gubernur, kalau melihat dari lonjakan kasus COVID-19 untuk saat ini, tadi ada beberapa daerah di informasi sebelumnya sempat disebutkan juga oleh Pak Gubernur, mungkin bisa diberitakan kembali saat ini mana saja yang menjadi concern utama di Jawa Tengah? Saya sekarang tidak lagi bicara mana saja karena sebenarnya yang masih paling tinggi selalu Kota Semarang. Dan artinya itu Semarangnya harus bicara bukan Kota Semarang, tapi harus Semarang Raya. Ya, ada Kabupaten Semarang, Demak, terus kemudian Kendal, begitu ya. Ini yang mesti kita dorong. Agak ke utara dikit ada Kudus. Terus kemudian kita bicara ya Solo Raya, begitu ya. Banyumas Raya, gitu. Pekalongan Pati Raya. Nah, kenapa saya bicara yang modelnya raya-raya begini? Agar tidak ada satupun yang kemudian mengatakan, oh tempat saya aman. Nggak bisa, Mas. Karena teorinya nggak ada, orang kita nggak menutup transportasi kok. Artinya apa? Ada kebebasan orang untuk berlalu lintas kan, untuk keluar masuk. Artinya itu juga potensi. Terus kemudian kalau kita ngelihat kerumunan juga masih banyak. Maka kita minta, sudah saya sampaikan, tidak boleh ada lagi diizinkan kerumunan besar. Kalau harus ada kerumunan, maka dibatasi jumlahnya. Dan ini kita melihat ya potensi-potensi adanya kampanye pilkada, terus kemarin ya libur bersama sudahlah. Terima kasih, pusat sudah merespon dengan sangat baik. Besok libur akhir tahunnya nggak usah panjang-panjang begitu. Terus kemudian potensi-potensi mungkin perayaan hari agama, maka Kemenak sudah mengeluarkan petunjuk. Nah, tinggal kita eksekusi ini di tingkat bawah.
Namun masyarakat juga mesti diajak untuk terlibat karena mereka nggak Betul. bisa ya. Terus kemudian ini aturan sudah ada semuanya, kalian mesti jalan, kan nggak jalan ya. Maka kemudian kita edukasi, nggak boleh bosan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok profesi kita dorong semuanya untuk mereka terlibat, sosialisasi terus-menerus. Dan di Jawa Tengah klaster tertingginya adalah klaster rumah tangga. Maka sekarang kita lagi coba untuk ketok pintu. Gimana cara kita masuk ke wilayah rumah tangga. Ini yang aksi sudah konkret nyata ini bagus Bupati Banyumas. Jadi Bupati Banyumas mengerahkan ASN-nya untuk ketok rumah. Dan saya kemarin juga dapat masukan dari tokoh-tokoh ya tenaga medis, bagus banget karena dia punya kompetensi di situ. Pak Ganjar tiap hari Pak bangun tidur orangnya suruh cium aja Pak, suruh cium bau-bauan begitu. Kalau kemudian ada gangguan dan dia tidak bisa cium suruh lapor Pak, sehingga nanti dikasih satu sistem atau nomor telepon, mereka lapor kemudian direspon sehingga ada cara yang aktif yang dilakukan oleh masyarakat soal ini. Nah sekarang tim lagi saya minta untuk menyusun soal itu. Baik Pak Ganjar, mumpung tadi sudah disebut mengenai pilkada dan juga aktivitas dari Pemprov sendiri untuk meningkatkan kesadaran secara door to door. Nah, terkait dengan pilkada termasuk di 21 wilayah di Jawa Tengah, apa antisipasi yang dilakukan lebih agar juga bisa mengingatkan bagi penyelenggara? Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Kita ada rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Polda, dengan Kodam, Kejaksaan Tinggi, semua udah komplit dengan Pinda semua. Pak Kapolda, Pak Pangdam ini lari-lari terus tiap hari ngecek. Maka kita butuh dukungan nih dari partai politik ya, dari para calon, agar semua mengendalikan diri. Tolong betul. Seluruh partai politik, seluruh calon, termasuk yang perorangan, tolong kendalikan diri masanya. Cepat-cepat sudah dilakukan kok. Waktu tinggal sedikit, nggak perlu ada pengerahan massa. Ya, tolong betul-betul jangan dilakukan itu. Kepolisian juga sudah tegas, kita minta kalau ada seperti itu bubarkan. Panwas Anda punya inisiatif untuk mengelola itu, Bawas juga punya kewenangan untuk itu, maka jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan tegas pada soal ini. Nah, dari 21 yang disiapkan kemarin kita minta untuk KPU mensimulasikan. Jadi nanti pada saat mereka datang, nyoblos, terus kemudian selesai. Nah nanti yang agak rawan itu, kalau di tempat itu, di setiap TPS jumlahnya cukup banyak, dan pengaturannya kenapa tidak ketat? Karena bisa jadi orang datangnya kan bareng. Maka saya minta untuk dibuatkan titik-titik jarak-jarak mereka menunggu. Baik. Terus kemudian saat penghitungan, ini penting. Karena biasanya saat penghitungan masanya geruduk itu rame-rame. Nah, itu bubarkan semuanya, nggak boleh. Oke, baik Pak Ganjar Pranowo, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Tetap semangat dan sehat selalu dari tim kami.